Di malam yang seharusnya menjadi ajang unjuk kualitas, panggung hijau tiba-tiba berubah menjadi arena penuh kecurigaan dan emosi yang meledak-ledak. Sorotan lampu stadion tak mampu menyembunyikan ketegangan yang merayap di setiap sudut lapangan. Ketika keputusan kontroversial dijatuhkan, Tom Haye, yang biasanya tenang bak metronom di lini tengah, mendadak menghentak rumput dengan kemarahan yang tak bisa lagi dibendung. Penonton tertegun, lalu meledak dalam sorakan yang bercampur amarah dan heran. Ada sesuatu yang terasa melenceng, sesuatu yang tak wajar. Seolah-olah pertandingan ini bukan lagi soal strategi dan sportivitas, melainkan soal keberanian membongkar apa yang sedang disembunyikan di balik tiupan peluit. Suasana laga panas antara Persib dan tim lawannya mendadak berubah mencekam pada menit-menit krusial babak pertama. Pertandingan yang awalnya berjalan cepat dan ketat tiba-tiba terhenti oleh satu keputusan kontroversial dari wasit yang memicu gelombang protes. Para pemain Persib terlihat saling menatap, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja diputuskan. Di tengah kekacauan itu, Tom Haye berdiri paling depan dalam barisan protes. Gelandang elegan itu menghentakkan rumput dengan penuh emosi, menunjukkan rasa frustrasinya yang tak lagi bisa ditahan. Gesturnya tegas, sorot matanya tajam, dan terlihat jelas ia merasa keputusan tersebut sama sekali tidak masuk akal. Penonton yang memenuhi stadion ikut terseret dalam ketegangan. Sorakan yang tadinya meriah berubah menjadi desingan panjang, mencerminkan gelombang kekecewaan yang menyebar dari tribun ke seluruh penjuru arena. Banyak yang berdiri, menunjuk-nunjuk ke arah lapangan sambil melontarkan teriakan yang tak kalah panas. Situasi semakin memanas ketika kamera stadion menyorot wajah Tom Haye yang terlihat jelas menggerutu sambil menggelengkan kepala. Tayangan ulang yang muncul di layar raksasa memicu reaksi lebih besar dari para supporter. Ketidakpuasan itu bukan lagi sekadar keluhan, tetapi mulai berubah menjadi keraguan terhadap jalannya pertandingan. Di bangku cadangan Persib, suasana pun mulai berubah gelisah. Para pemain yang tidak sedang berlaga tampak berdiri, sebagian memberikan isyarat protes kepada ofisial keempat. Ada gestur tangan yang menunjukkan rasa tidak setuju, ada pula yang tampak memukul nepuk paha tanda kesal karena merasa timnya diperlakukan tidak adil. Stadion yang biasanya menjadi benteng euforia berubah menjadi lautan ketidakpastian. Para pendukung setiap Persib mulai saling berbisik, sebagian melemparkan komentar tajam yang menggema di antara dentuman drum supporter. Ketegangan di udara begitu pekat, seolah menjadi pertanda bahwa drama besar sedang dimulai, dan Persib, terutama Tom Haye, berada tepat di pusat badai tersebut. Seiring sorakan penonton yang makin tak menentu, pertandingan kembali dimulai namun aura ketegangan tak kunjung mereda. Persib mencoba bangkit menguasai bola, namun setiap serangan yang dibangun selalu terhenti oleh peluit wasit yang lagi-lagi terdengar pada momen-momen yang janggal. Para pemain mulai saling melirik dengan tatapan bingung. Ada apa sebenarnya hari ini? Pada menit berikutnya, ketika Ciro Alves berhasil lolos dari kawalan dan berlari sendirian menuju kotak penalti lawan, tiba-tiba bendera hakim garis terangkat. Offside. Padahal dari sudut pandang ribuan pasang mata di tribun, posisi Ciro terlihat jelas berada di belakang dua pemain belakang lawan. Sorakan penonton langsung berubah menjadi teriakan protes yang mengguncang udara. Tom Haye yang masih diliputi amarah sejak insiden sebelumnya segera mengangkat kedua tangannya ke udara, menunjukkan ketidakpercayaannya. Ia berjalan cepat mendekati hakim garis sambil menggeleng-gelengkan kepala, seakan berkata bahwa keputusan itu sudah berada di luar batas logika. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras, tapi ia masih berusaha menahan diri agar tidak terkena kartu. Di bangku cadangan, pelatih Persib bangkit dari kursinya. Ia menunjuk ke arah layar besar stadion yang menampilkan tayangan ulang, terlihat jelas bahwa kaki pemain belakang lawan masih berjarak setengah meter di belakang Ciro. Bagaimana ini bisa dianggap offside? Keluhannya terdengar oleh beberapa staf yang langsung bereaksi dengan penuh frustrasi. Penonton mulai bersorak makin keras, kali ini bernada mengejek setiap gerakan wasit. Drum yang biasanya memompa semangat kini terdengar seperti dentuman kemarahan. Ada yang mengangkat poster spontan bertuliskan, "Fair play di mana?" Sementara sebagian lainnya mulai memukul-mukul pagar pembatas untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Tak berhenti di situ, beberapa menit kemudian sebuah tackle keras terhadap Beckham Putra dibiarkan begitu saja. Pemain muda itu terjatuh dan menggeliat kesakitan, namun wasit hanya melambaikan tangan seolah momen itu tak berarti apa-apa. Tom Haye langsung berlari ke arah wasit, memprotes sambil menunjuk ke arah Beckham yang masih terkapar. Namun protesnya dibalas hanya dengan anggukan singkat tanpa penjelasan. Situasi lapangan makin memanas. Pemain lawan tampak mulai bermain semakin kasar, seolah mendapat angin dari keputusan-keputusan yang condong ke arah mereka. Setiap kali pemain Persib mencoba membangun serangan balik, selalu ada kontak fisik yang tidak dihukum. Supporter semakin yakin bahwa ada yang tidak wajar dalam jalannya pertandingan.
Di ruang komentator, penyiar televisi terdengar kikuk menahan komentar. Keputusan yang, cukup mengejutkan, ujarnya dengan nada berhati-hati, membuat para penonton di rumah semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tayangan ulang terus menumpuk bukti anehnya beberapa keputusan, membuat publik kian terguncang. Tom Haye kembali menjadi pusat perhatian ketika kamera menangkap ekspresinya yang penuh kekecewaan. Ia berdiri dengan tangan di pinggang, memandang ke arah tribun yang penuh kepulan asap dari flare supporter. Tatapannya seperti mengatakan bahwa ia merasa timnya sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertandingan sepak bola. Di bawah langit malam yang terasa makin gelap, aroma drama besar mulai menyelimuti seluruh stadion. Apa yang awalnya hanyalah pertandingan liga biasa kini berubah menjadi pertunjukan penuh kontroversi. Tanda-tanda telah terlihat. Ada sesuatu yang tak beres, dan Persib, bersama Tom Haye, tampaknya baru menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam pusaran yang jauh lebih rumit daripada yang mereka duga. Gelombang kekecewaan yang terus menumpuk akhirnya mencapai batasnya pada menit ke-62. Setelah serangkaian keputusan aneh yang merugikan Persib, muncul lagi sebuah insiden yang menjadi pemicu utama ledakan emosi Tom Haye. Bola hasil umpan jarak jauh dari Nick Kuipers sebenarnya tepat mengarah kepadanya, namun pemain lawan terlihat mendorong tubuhnya dari belakang. Alih-alih pelanggaran, wasit justru memberi keuntungan bagi tim lawan. Stadion sontak meledak dengan teriakan panjang yang menusuk telinga. Tom Haye membeku sejenak, seakan tak percaya apa yang baru saja ia alami. Kemudian, dalam hitungan detik, ia berbalik dan berlari cepat ke arah wasit sambil mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Sorot matanya tajam, penuh api kemarahan yang sudah terlalu lama ia tahan sejak babak pertama. Penonton langsung berdiri melihat adegan itu, mengetahui bahwa sesuatu yang besar akhirnya pecah. Sesampainya di hadapan wasit, Haye berhenti hanya beberapa langkah, tetapi cukup dekat untuk menunjukkan intensitas emosinya. Ia mendekutkan dada, menggeleng keras, dan dengan gestur yang jelas terlihat oleh kamera, ia menepuk dadanya sendiri seolah bertanya, "Kau pikir ini pantas?" Tidak satu kata pun terdengar, namun bahasa tubuhnya sudah berbicara lebih lantang dari teriakan manapun. Hakim garis mencoba menengahi, tetapi Haye terlanjur hilang kesabaran. Ia menunjuk ke arah titik pelanggaran, lalu menunjuk ke dirinya sendiri, kemudian menunjuk ke pemain yang mendorongnya. Para pemain Persib lainnya ikut mengelilingi wasit, mencoba memahami alasan di balik keputusan yang semakin tak masuk akal. Wajah-wajah penuh frustasi itu menunjukkan bahwa amarah tidak lagi hanya dimiliki Haye, tetapi sudah menjalar ke seluruh tim. Bangku cadangan Persib tak kalah panas. Sang pelatih terlihat melempar clipboard ke bangku cadangan, sementara asisten pelatih berdiri dengan kedua tangan menutupi kepala. "Ini gila. Gila," teriaknya, meski suaranya tenggelam oleh ribuan teriakan dari tribun. Staf medis yang biasanya tenang pun tampak berdiri, memperhatikan situasi dengan raut wajah tegang. Teriakan dari supporter pun semakin menggema keras. Mereka menyerukan nama Tom Haye, seakan memberi dukungan penuh atas protes yang dilakukan sang gelandang. Sebagian pendukung bahkan mengibarkan spanduk dadakan bertuliskan, "Kami melihat semuanya," dan "Keadilan untuk Persib." Suasana stadion berubah seperti arena demonstrasi, bukan lagi panggung sepak bola biasa. Namun momen paling dramatis muncul ketika Haye tiba-tiba membanting kedua tangannya ke rumput sambil berteriak ke arah tribun. Kamera menangkap ekspresinya dengan jelas, marah, kecewa, dan seolah dipermainkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Setelah itu, ia berdiri perlahan sambil menepuk-nepuk dadanya, meminta supporter tetap bersama mereka dalam situasi kacau ini. Wasit akhirnya menarik kartu kuning untuk Tom Haye, tetapi bukannya meredakan suasana, keputusan itu justru membuat stadion semakin meledak. Suara, "bu," menggema panjang, membuat bulu kuduk meremang. Haye sendiri tertawa sinis setelah melihat kartu itu, menunjukkan bahwa batas kesabarannya sudah jauh terlewati. Ia hanya mengangkat jempol ke arah wasit, sebuah gestur penuh sindiran yang langsung diabadikan kamera. Pemain lawan terlihat gelisah menyaksikan situasi yang semakin tidak terkendali. Mereka mulai berbicara satu sama lain, seolah takut pertandingan ini akan berubah menjadi kerusuhan besar. Sementara itu, para pemain Persib mengelilingi Tom Haye, mencoba menenangkannya, walau mereka sendiri juga tampak kesulitan menahan kekesalan yang terus mendidih. Di seluruh penjuru stadion, ketegangan mencapai puncaknya. Drama telah meledak, dan Tom Haye menjadi ikon perlawanan Persib pada malam penuh kekacauan itu. Tidak ada yang tahu bagaimana pertandingan ini akan berakhir, tetapi satu hal sudah pasti, batas toleransi sudah terlewati, dan panggung untuk drama yang lebih besar telah terbuka lebar.
Benteng ketenangan yang biasanya berada di bangku cadangan Persib akhirnya runtuh setelah kartu kuning kontroversial yang diterima Tom Haye. Para pemain yang duduk di bench tak lagi mampu menahan emosi. Beberapa langsung berdiri, sebagian maju mendekati garis teknis, dan yang lainnya saling menatap dengan ekspresi tidak percaya. Suasana yang tadinya penuh fokus kini berubah seperti ruang tunggu sebelum badai besar. Asisten pelatih yang sedari awal sudah gelisah akhirnya kehilangan kendali. Ia mengibaskan tangannya ke udara dengan gerakan tajam, lalu menghantam botol minum ke tanah hingga pecahannya terpental ke rumput. Tindakan itu membuat beberapa pemain terkejut, tetapi tak satu pun dari mereka yang bisa menyalahkan ledakan emosi tersebut. Kejanggalan demi kejanggalan yang menimpa Persib sudah terlalu banyak untuk dibiarkan. Pelatih utama pun tak bisa lagi hanya duduk dan memperhatikan. Ia melangkah cepat ke garis samping, berteriak ke arah wasit keempat untuk meminta penjelasan. Tangan kirinya menunjuk ke layar besar, tangan kanannya bergerak cepat mengekspresikan ketidaksetujuan. Namun dari raut wajah wasit keempat yang tampak gugup, sangat jelas bahwa ia sendiri tidak memiliki jawaban yang bisa menenangkan Persib. Kapten tim yang sedang di bench untuk pemulihan cedera ikut berdiri, mengerutkan dahi melihat situasi di lapangan. Ia memukul-mukul dadanya sembari berteriak memotivasi rekan-rekannya, namun suaranya terdengar lebih seperti luapan amarah ketimbang dorongan semangat. Bahkan pemain yang jarang menunjukkan ekspresi pun kali ini terlihat tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ketika situasi di bench memanas, para supporter yang duduk di tribun belakang area pelatih ikut terpengaruh. Mereka mulai meneriakkan yel-yel bernada sindiran, menekan wasit dan pemain lawan dengan teriakan yang menghentak. Setiap kali pelatih atau pemain cadangan melangkah maju, penonton langsung memberikan tepuk tangan keras sebagai bentuk dukungan penuh. Aura stadion berubah seperti arus listrik yang berloncatan tanpa henti. Dalam keheningan yang jarang terjadi di tengah keributan, kamera televisi menyorot wajah salah satu staf analisis Persib yang sedang memeriksa tayangan ulang di tablet. Ia menggelengkan kepala berulang kali, lalu memperlihatkan layar itu kepada pelatih. Ekspresi pelatih berubah gelap seketika, seolah rekaman itu adalah bukti jelas dari ketidakadilan yang sejak awal mereka curigai. Di sisi lain, beberapa pemain cadangan Persib mulai melakukan pemanasan dengan gerakan yang tampak lebih agresif dari biasanya. Mereka menendang rumput, memukul telapak tangan, seakan melampiaskan kemarahan mereka melalui setiap gerakan tubuh. Ketegangan itu terlihat oleh pemain lawan yang mulai menunjukkan wajah khawatir, karena energi kemarahan Persib tampak siap meledak kapan saja. Ketika kamera kembali menyorot Tom Haye di tengah lapangan, bench Persib bergolak lagi. Mereka melihat gelandang itu hanya berdiri diam dengan tubuh tegang dan dada naik turun cepat. Rasanya seluruh tim merasakan emosi yang sama, marah, dikhianati, dan ditantang. Haye menjadi simbol perlawanan, dan para pemain cadangan tampaknya siap bergabung kapan saja jika keadaan makin memanas. Salah satu pemain cadangan akhirnya berteriak lantang, "Kita harus tetap lawan. Jangan biarkan mereka injak harga diri kita." Seruan itu disambut gemuruh dari rekan-rekannya, membuat suasana bench seperti markas tempur yang siap meletus. Para petugas keamanan bahkan mulai bergerak mendekati area tersebut, berjaga-jaga jika situasi semakin tidak terkendali. Stadion kini berada di titik klimaks yang menegangkan. Bangku cadangan Persib bukan lagi tempat tenang, tetapi menjadi pusat bara api yang tersulut oleh ketidakadilan di lapangan. Dan dari cara semua mata pemain, staf, dan penonton menatap ke tengah lapangan, jelas bahwa drama ini masih jauh dari selesai. Panggung untuk konfrontasi yang lebih besar telah dibuka, dan Persib berdiri di dalamnya dengan api yang tak mungkin lagi diredam. Ketegangan yang mendidih di lapangan akhirnya merembes ke area yang lebih gelap dan sempit. Lorong menuju ruang ganti. Ketika cooling break tiba, beberapa pemain Persib berjalan menuju tepi lapangan untuk mengambil air dan sedikit menenangkan diri. Namun justru di sanalah situasi tidak terduga mulai terjadi. Dua pemain lawan tampak melontarkan komentar sinis yang terdengar cukup keras, membuat beberapa pemain Persib spontan berhenti dan menatap tajam. Nick Kuipers menjadi yang pertama bereaksi. Dengan sorot mata menusuk, ia berjalan mendekat sambil mengangkat dagu, menantang pemain lawan yang terlihat mencoba menyembunyikan senyumannya. Suporter yang duduk dekat area lorong bisa melihat adegan itu, dan terdengar teriakan, "Jangan biarkan mereka," bergema dari tribun, memicu suasana semakin panas. Petugas keamanan terpaksa melangkah cepat untuk memisahkan kedua kubu sebelum kontak fisik terjadi. Namun ketegangan tak berhenti di situ. Saat cooling break berakhir dan para pemain menuju lorong untuk sejenak mengatur napas, suasana berubah semakin gelap. Lampu lorong yang redup dan gema langkah kaki menciptakan atmosfer menekan. Saat itulah para staf Persib dan ofisial pertandingan terlibat adu argumen panas. Pelatih Persib menuntut penjelasan soal serangkaian keputusan aneh,
Tetapi ofisial hanya mengangkat tangan dan berkata, "Kami mengikuti prosedur." Jawaban itu justru membuat emosi meledak. Tom Haye, yang terlambat masuk lorong karena masih berbicara dengan kaptennya, mendengar keributan dan langsung mempercepat langkah. Begitu melihat pelatihnya beradu argumen dengan ofisial, wajahnya seketika mengeras. "Kalian bahkan tidak mencoba menjelaskan," teriaknya dengan suara lantang yang menggema, membuat seluruh lorong seakan bergetar. Para pemain belakangnya berdiri di belakang, memberikan dukungan diam namun penuh tekanan. Salah satu ofisial pertandingan mencoba menenangkan situasi dengan mengangkat kedua tangan. Namun bukannya meredakan, gerakan itu justru dianggap meremehkan oleh beberapa pemain Persib. Beckham, yang masih kesal karena tackle kerasnya diabaikan, melangkah maju dengan ekspresi tajam. "Kalau kalian bilang ini adil, lalu apa yang kami lihat di lapangan?" ucapnya dengan suara bergetar. Lorong stadion semakin riuh ketika suara-suara dari kedua tim mulai saling tumpang tindih. Pemain lawan ikut masuk dan melihat keributan itu, lalu beberapa dari mereka melempar komentar yang makin menyulut emosi. "Main saja yang benar," ujar salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Ucapan itu seperti menyiramkan bensin ke api. Tom Haye langsung menoleh. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras, seolah siap membalas ucapan itu dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Para petugas keamanan yang biasanya hanya berjaga-jaga kini berlarian mempertebal barisan pengamanan. Mereka membentangkan tangan, memisahkan kedua kelompok sambil terus mengumandangkan peringatan. Situasi semakin menegangkan ketika terdengar suara botol minum terjatuh dan berguling di lantai lorong, memantul membuat suasana terasa semakin mencekam. Pelatih Persib akhirnya bersuara lebih keras, berusaha mengontrol anak-anak asuhnya. "Cukup. Fokus pada permainan," teriaknya, dengan nada campuran antara marah dan cemas. Namun dari getaran suaranya, jelas ia sendiri masih diliputi emosi. Ia menatap satu persatu pemainnya, memastikan tidak ada yang melampaui batas yang dapat membawa konsekuensi lebih buruk. Meski keamanan berhasil meredam keributan sebelum berubah menjadi konfrontasi fisik, ketegangan itu tidak hilang begitu saja. Begitu para pemain Persib kembali memasuki lapangan setelah ketegangan besar di lorong stadion, sorakan dari supporter langsung berubah menjadi gelombang ledakan yang mengguncang seluruh arena. Namun kali ini bukan sekadar sorakan penyemangat, tetapi teriakan penuh kemarahan yang lahir dari rasa tidak adil yang menumpuk sejak menit pertama pertandingan. Penonton berdiri serempak, mengepalkan tangan ke udara, dan stadion mendadak berubah menjadi lautan suara yang bergulung tanpa henti. Di salah satu sudut tribun, sekelompok supporter mengibarkan spanduk besar bertuliskan, "Nah lo ketahuan," dengan huruf merah menyala. Spanduk itu mengundang gemuruh yang langsung menular ke seluruh penjuru stadion. Teriakan, "Ketahuan! Ketahuan!" menggema bagaikan mantra perlawanan, memperkuat emosi yang sudah membara. Bahkan beberapa supporter tampak memukul-mukul pagar pembatas hingga terdengar dentuman keras yang menegangkan. Sementara itu, kamera stadion mulai menyorot reaksi penonton yang semakin liar. Ada yang menangis marah, ada yang mengangkat kedua tangan sambil berteriak pada wasit, dan ada pula yang memukul kursi sambil menggeram. Tayangan wajah-wajah ini muncul di layar raksasa, membuat stadion seakan diselimuti amarah kolektif. Sorotan kamera itu pun memicu badai baru di media sosial, karena penonton rumah langsung membanjiri dunia maya dengan komentar panas. Tagar Persib dikerjain dan Tom Haye meledak langsung naik ke posisi teratas tren nasional. Dalam hitungan menit, ribuan video singkat dari stadion beredar, memperlihatkan keputusan-keputusan kontroversial, ekspresi wasit yang mencurigakan, hingga momen saat bench Persib meledak. Setiap unggahan baru justru menambah api kemarahan publik, menciptakan atmosfer digital yang tak kalah panas dari stadion. Di area media, para jurnalis yang hadir mulai berebut mengirimkan laporan langsung. Beberapa pengamat sepak bola yang biasanya berhati-hati memberi komentar kini terdengar lebih berani. "Kalau begini jalannya pertandingan, sulit bagi siapapun untuk tidak curiga," ujar salah satu komentator yang suaranya ditangkap oleh mikrofon stasiun TV. Komentarnya langsung viral, membuat situasi semakin liar. Di sisi tribun belakang gawang, flare mulai dinyalakan. Asap merah menyala memenuhi udara, menciptakan nuansa dramatis seakan-akan stadion berada dalam medan perang. Para pemain Persib yang melihat itu tersenyum tipis penuh semangat, sementara wasit tampak semakin gugup ketika melihat suasana yang makin tidak terkendali. Setiap keputusan yang ia buat setelah itu terasa seperti dilempar ke tengah kawanan singa. Layar raksasa stadion kembali memutar tayangan ulang insiden-insiden laga sebelumnya. Setiap kali tayangan itu muncul, ribuan suara langsung memekikan kata "oh, dengan nada mengejek yang membuat getaran terasa hingga ke bench pemain. Tayangan itu seperti bensin baru yang terus disiramkan ke api besar di tribun.
Tidak ada satupun momen yang meredakan suasana, justru semuanya memperburuk keadaan. Tom Haye sendiri terlihat semakin terbakar semangatnya oleh dukungan gila dari supporter. Ia mengepalkan tangan ke arah tribun, dan ribuan orang langsung membalas dengan sorakan menggelegar. Ada hubungan emosional aneh yang terbentuk, ia marah untuk mereka, dan mereka marah bersamanya. Kamera menyorot ekspresi wajahnya yang menggambarkan kombinasi amarah, tekad, dan rasa dikhianati. Sementara itu, sebagian supporter mulai mengeluarkan seruan lantang, ulangi keputusannya, dan VAR. VAR, meski pertandingan ini bukan pertandingan dengan fasilitas tersebut. Seruan-seruan itu menunjukkan seberapa putus asa publik ingin melihat keadilan ditegakkan malam itu. Mereka tidak peduli lagi apa saja prosedur yang berlaku, yang mereka ingin tahu hanya satu, kebenaran. Stadion kini bukan lagi sekadar tempat pertandingan, tetapi menjadi arena ledakan emosi publik yang sudah tak bisa lagi ditahan. Penonton membara, media bergolak, dan seluruh atmosfer terasa seperti badai besar yang siap menghantam apapun yang berdiri di depannya. Dan di tengah semua itu, Persib serta Tom Haye menjadi simbol perjuangan melawan sesuatu yang terasa jauh lebih besar dari sekadar kesalahan individu. Drama kini mencapai level baru, dan semua orang tahu, ini belum berakhir. Ledakan emosi di stadion malam itu tidak berhenti ketika peluit panjang pertandingan berbunyi. Justru setelah pertandingan usai, drama baru dimulai. Dalam hitungan menit, media nasional dan internasional mulai memberitakan kericuhan di laga Persib tersebut. Narasi-narasi panas tentang dugaan kejanggalan keputusan pertandingan memenuhi portal berita. Video viral tentang momen-momen kontroversial membuat organisasi sepak bola mulai merasa tekanan publik meningkat drastis. Di ruang konferensi pers, suasana tak kalah panas. Pelatih Persib datang dengan wajah tegang, kemeja yang kusut, dan napas berat yang masih tersisa dari ketegangan pertandingan. Kami akan menuntut evaluasi, ucapnya tajam ketika wartawan melontarkan pertanyaan pertama. Pernyataan itu langsung membuat ruangan bergemuruh. Kamera-kamera berderet ke depan, mencoba menangkap setiap gerakan wajah sang pelatih. Beberapa menit setelah konferensi pers, sebuah kabar mengejutkan mulai beredar. Komite Kompetisi Liga disebut-sebut tengah mempertimbangkan pembukaan investigasi resmi. Meski belum ada konfirmasi, rumor itu sudah cukup untuk memicu badai opini di media sosial. Ribuan supporter merespons dengan antusias, menuntut agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan segera diumumkan kepada publik. Tagar investigasi laga Persib mulai naik ke puncak trending. Di belakang layar, rapat darurat diselenggarakan oleh pihak penyelenggara liga. Para petinggi organisasi duduk dengan wajah tegang. Sebagian membolak-balik dokumen, sebagian menatap layar monitor berisi potongan klip pertandingan. Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang sama pekatnya dengan yang ada di stadion. Video ini sulit diabaikan, ucap salah satu anggota komite dengan suara rendah yang terdengar seperti pengakuan berat. Sementara itu, Tom Haye dan para pemain Persib sudah berada di ruang ganti. Meski tubuh mereka lelah, sorot mata mereka justru penuh gelora. Haye duduk di bangku, kedua tangannya memegang kepala, mencoba meredam luapan emosi yang masih membara. Namun ketika salah satu staf memberi kabar bahwa kemungkinan investigasi akan dibuka, Haye langsung menatap tajam ke depan. Baik. Setidaknya ada langkah, katanya lantang, meski nadanya masih diliputi kemarahan. Di luar stadion, para supporter tidak langsung pulang. Mereka berkumpul di depan pintu keluar utama, membawa spanduk, mengibarkan bendera biru, dan meneriakkan tuntutan investigasi. Suasana berubah seperti aksi massa besar-besaran. Puluhan wartawan menembus kerumunan untuk mengambil gambar. Sorotan lampu kamera dan kilatan flash memperkuat drama malam itu, seolah-olah stadion telah berubah menjadi saksi sejarah sebuah momen besar. Di kantor pusat liga, telepon tak berhenti berdering. Beberapa klub lain bahkan ikut meminta transparansi atas jalannya pertandingan tersebut. Mereka juga menonton video-video yang viral di dunia maya. Situasi itu membuat para petinggi liga tak punya pilihan lain selain mempertimbangkan langkah tegas. Jangan sampai reputasi kompetisi hancur karena satu pertandingan yang kontroversial. Salah satu bukti paling mencolok yang viral adalah klip ketika tackle keras terhadap Beckham Putra tidak digubris wasit. Dalam klip itu terlihat jelas ekspresi terkejut para pemain Persib dan bagaimana wasit berjalan begitu saja tanpa melihat ke arah pemain yang jatuh. Ketegangan yang menyelimuti publik setelah bocornya kabar investigasi belum juga mereda ketika subuh mulai menyentuh kota. Namun justru pada jam-jam paling dingin itu, isu baru meledak. Seseorang mengirimkan rekaman anonim ke beberapa media besar. Rekaman itu berisi potongan suara yang diduga berasal dari percakapan internal sebelum pertandingan digelar.
Meskipun kualitas suaranya terdistorsi dan identitas pembicara tidak jelas, isi pembicaraan itu cukup mengguncang. Ada kalimat samar yang menyinggung prioritas tertentu dalam laga Persib. Media langsung bergerak cepat, memverifikasi, dan menganalisis konten tersebut. Di Bandung, markas Persib kembali didatangi wartawan sejak pagi. Para pemain datang satu persatu untuk latihan ringan, tetapi langkah mereka tampak berat. Mereka merasa pertandingan itu telah berubah menjadi badai yang menyapu apapun di sekitarnya. Hom Haye, yang menjadi pusat perhatian atas kemarahannya, memilih diam. Namun diamnya justru semakin memperkuat aura ketegangan. Ketika ia turun dari mobilnya dan melewati kerumunan wartawan, kilatan kamera bertubi-tubi merobek udara, tetapi ia hanya menggeleng pelan, seolah mengatakan bahwa ia juga bingung menghadapi situasi sebesar ini. Sementara itu, komite kompetisi akhirnya bersuara. Dalam konferensi pers yang ditayangkan secara nasional, juru bicara komite mengumumkan bahwa investigasi resmi telah dimulai. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat media sosial meledak. Tetapi pengumuman berikutnya lebih mengejutkan. Seluruh perangkat pertandingan, termasuk wasit, asisten wasit, match komisioner, hingga petugas VAR, dipanggil untuk diperiksa. Pengumuman ini tidak hanya membuat publik bersorak, tetapi juga menimbulkan kecemasan besar di kalangan para pihak terkait. Wasit utama pertandingan itu langsung menjadi sorotan. Media mengepung rumahnya, namun pintu rumah tertutup rapat. Tetangga hanya melihat lampu rumah menyala sejak malam sebelumnya, pertanda ia tidak tidur. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wasit itu telah menghubungi pengacaranya, memperkuat dugaan bahwa kasus ini mungkin akan berkembang menjadi konflik hukum. Suasana ini membuat drama pertandingan tersebut tak lagi sekadar polemik olahraga, melainkan isu besar yang menyentuh ranah integritas dan etik profesi. Di kantor pusat Liga, pemeriksaan pertama dilakukan terhadap rekaman VAR. Beberapa petugas yang hadir dalam rapat itu dilaporkan terkejut ketika menemukan selisih antara rekaman yang terlihat di layar VAR saat pertandingan dan rekaman mentah yang mereka terima dari perangkat kamera stadion. Ada frame-frame yang hilang, ada angle yang tiba-tiba berpindah, dan beberapa bagian terlihat mengalami gangguan teknis yang terlalu janggal untuk disebut sebagai kebetulan. Wajah para pejabat Liga menjadi pucat, menyadari bahwa mereka telah masuk ke wilayah yang lebih rumit daripada yang dibayangkan. Di sisi lain, supporter Persib semakin menunjukkan solidaritas luar biasa. Mereka tak hanya memenuhi stadion, tetapi juga membuat aksi di beberapa titik kota. Spanduk besar bertuliskan, "Kebenaran untuk sepak bola," terbentang di jembatan layang, membuat siapapun yang lewat merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar kisah pertandingan kontroversial. Ini telah menjadi gerakan moral. Di media sosial, supporter dari klub lain pun banyak yang menyatakan dukungan. Drama ini berubah menjadi isu persatuan para penikmat sepak bola. Pihak klub lawan akhirnya membuka suara. Alih-alih menolak atau membantah, mereka justru menyatakan akan kooperatif dalam investigasi, tetapi menekankan bahwa mereka tidak mengetahui apapun terkait dugaan kecurangan. Pernyataan itu justru menambah dimensi baru dalam konflik ini, seakan semua pihak sedang berusaha menjauh dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mungkin telah mengendalikan jalannya pertandingan tanpa mereka sadari. Sementara itu, para pemain Persib berharap hasil investigasi segera keluar. Dalam sesi latihan tertutup, suasana mereka tidak menentu. Ada yang frustasi, ada yang marah, ada yang mencoba fokus, tetapi semuanya dihantui oleh rasa ketidakadilan yang masih membekas. Ketika pelatih memberikan arahan, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya, seolah menyimpan beban dari tekanan publik dan tanggung jawab moral terhadap timnya. Menjelang malam, komite kompetisi mengumumkan bahwa tahap pertama investigasi telah selesai, dan mereka menemukan indikasi awal yang signifikan. Kalimat itu langsung menyebar seperti api di padang kering. Media sosial kembali bergolak, dan para analis mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya ditemukan. Publik menahan napas, menunggu pengumuman selanjutnya yang dijanjikan akan datang dalam waktu dekat. Dalam kegelapan malam yang semakin merayap, satu kesan mulai menguat. Apapun yang ditemukan dalam investigasi ini, akan mengguncang bukan hanya Persib atau pertandingan itu sendiri, tetapi seluruh fondasi kompetisi. Drama yang dimulai dari satu laga panas kini berubah menjadi perjalanan panjang menuju kebenaran yang entah akan membawa cahaya atau malah membuka babak kegelapan berikutnya. Pagi berikutnya, kota Bandung seperti berhenti bernafas. Media nasional sudah menunggu sejak subuh di depan kantor komite kompetisi karena kabarnya hasil investigasi tahap kedua akan diumumkan. Ketika jam menunjukkan pukul 10, pintu ruang konferensi pers terbuka perlahan, mengawali suasana yang tiba-tiba menjadi dingin dan penuh tegang. Para jurnalis merapat, menahan napas,
Seakan tahu bahwa apapun yang akan keluar dari ruangan itu punya potensi mengguncang seluruh jagat sepak bola Indonesia. Juru bicara komite tampak lebih serius dari sebelumnya. Ia membuka berkas tebal di meja, menatap kameramen yang menyorotinya dari berbagai sudut. Kami telah menemukan ketidaksesuaian teknis yang signifikan, ujarnya dengan suara berat. Para jurnalis langsung bersiap, jari mereka melayang di atas keyboard. Ada interferensi terhadap sistem VAR sebelum pertandingan dimulai. Dan bukan gangguan teknis biasa, melainkan akses tidak sah dari pihak luar. Ruangan seketika gemuruh. Berita itu menyebar dalam hitungan detik, membuat media sosial meledak bagai bom. Kata kunci, intervensi VAR, langsung menjadi trending pertama nasional. Suporter dari berbagai klub ikut terpaku pada perkembangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ada yang marah, ada yang kecewa, dan beberapa bahkan mempertanyakan apakah pertandingan lain juga mengalami hal serupa. Drama yang awalnya terpusat pada Persib kini melebar menjadi isu nasional. Tak lama setelah konferensi pers itu, bocoran dokumen investigasi mulai beredar. Meski belum diverifikasi sepenuhnya, dokumen tersebut mencatat adanya pola akses sistem dari lokasi yang tidak berada dalam parameter stadion. Para analis teknologi mencoba memecahkannya. Beberapa menyimpulkan bahwa ini bukan pekerjaan amatir, melainkan pihak yang mengerti betul bagaimana sistem pertandingan bekerja. Dugaan konspirasi pun mulai terdengar di mana-mana. Di tengah hiruk-pikuk itu, Tom Haye akhirnya memberi pernyataan pertama sejak skandal mencuat. Melalui wawancara eksklusif yang disiarkan malam hari, ia tampil dengan ekspresi lelah dan mata yang menunjukkan kurang tidur. "Saya cuma ingin sepak bola berjalan jujur," katanya pelan. "Apapun yang terjadi di pertandingan itu, kami hanya ingin kebenaran." Ucapannya sederhana, tetapi justru membuat orang semakin tersentuh dan marah terhadap apa yang sebenarnya telah terjadi. Di Bandung, suporter Persib berkumpul kembali di area stadion, membentangkan spanduk besar bertuliskan, "VAR bukan untuk dipermainkan." Mereka menyalakan flare biru, menciptakan visual dramatis yang menyebar viral hanya dalam hitungan menit. Mereka tidak lagi hanya menuntut keadilan untuk timnya, tapi juga untuk sepak bola nasional. Suasana perlawanan moral ini membuat tekanan terhadap pihak liga semakin berat. Sementara itu, pejabat liga bergerak cepat. Mereka mengumumkan bahwa seluruh pertandingan dalam 2 pekan terakhir akan ditinjau ulang, terutama yang melibatkan perangkat VAR. Pernyataan itu membuat efek berantai. Beberapa klub lain mulai mengajukan laporan, sebagian media menggali rekaman lama, dan perlahan muncul pola-pola aneh pada sejumlah pertandingan sebelumnya. Drama ini berubah menjadi badai besar yang mengoyak stabilitas kompetisi. Tidak berhenti di sana, rumor lain beredar bahwa ada pihak yang mencoba menghubungi beberapa anggota komite secara diam-diam. Kabarnya, beberapa orang penting dalam liga mulai saling tuduh di belakang layar. Para petinggi klub pun ikut terbelah. Ada yang menuntut audit total, ada yang meminta proses diperlambat agar situasi tidak semakin panas. Ketegangan politik internal liga mencapai titik berbahaya. Menjelang malam, komite kompetisi memberikan pengumuman lanjutan yang membuat publik terpaku. "Kami menemukan bukti bahwa akses ilegal tersebut terjadi tepat 2 jam sebelum kick-off. Ada modifikasi pada algoritma VAR yang mempengaruhi pemilihan frame rekaman." Jurnalis saling menatap dengan mulut menganga. Ini bukan lagi dugaan, ini sudah masuk kategori manipulasi sesungguhnya. Dan tepat ketika publik merasa situasi tidak mungkin lebih dramatis, komite kompetisi menutup pernyataan itu dengan kalimat yang membuat seluruh Indonesia terbelalak. "Ada kemungkinan ini bukan kerja satu orang. Kami menduga ini bagian dari operasi terkoordinasi." Dengan itu, seluruh cerita berubah. Dari sebuah pertandingan kontroversial menjadi misteri besar tentang siapa yang mengatur skenario di balik layar, dan mengapa Persib menjadi salah satu korbannya. Setelah pernyataan mengejutkan bahwa manipulasi VAR dilakukan oleh operasi terkoordinasi, publik tak lagi hanya penasaran. Mereka gelisah, marah, dan menuntut kepastian. Tekanan semakin besar ketika sebuah media investigasi nasional merilis artikel panjang yang membongkar jejak digital dari akses ilegal tersebut. Mereka menelusuri alamat IP yang digunakan, dan meski beberapa bagian dienkripsi, satu pola mencolok muncul. Akses itu terhubung ke jaringan internal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan mitra kompetisi. Nama perusahaan itu belum diumumkan secara resmi, tetapi rumor mulai beredar, menggema ke seluruh negeri. Di kantor komite kompetisi, situasi semakin mendidih. Para penyidik bekerja nyaris tanpa tidur, menelusuri setiap alur data, setiap rekaman, setiap laporan dari perangkat pertandingan. Pada siang hari, mereka menemukan sesuatu yang membuat seluruh investigasi mengambil arah baru.
Ada surat elektronik yang dikirim ke petugas tertentu beberapa hari sebelum pertandingan, menyampaikan instruksi teknis mendesak. Surat itu menggunakan bahasa yang lembut, seolah hanya koordinasi teknis, tetapi metadata menunjukkan pengirimnya terkait dengan perusahaan yang sama dalam laporan investigasi media. Para penyidik langsung menetapkan surat itu sebagai bukti kunci. Kabar tersebut cepat menyebar, dan perusahaan mitra itu langsung menjadi sasaran pemburuan publik. Kantornya dijaga ketat, juru bicara perusahaan mengeluarkan pernyataan tergesa-gesa bahwa mereka tidak mengetahui apapun, tetapi nada suaranya goyah. Analis yang mempelajari pernyataan itu menilai ada sesuatu yang disembunyikan. Para eksekutif perusahaan bahkan dikabarkan mengadakan rapat darurat di lokasi yang dirahasiakan untuk menyusun strategi menghadapi situasi yang kian memburuk. Sementara itu, di Bandung, suasana emosional semakin kuat. Para supporter berkumpul di depan Geraha Persib, membentuk lautan biru yang terus membesar. Mereka menyalakan flare, mengibarkan bendera raksasa, dan meneriakkan satu kalimat yang menggema dari dinding ke dinding kota. Ungkap dalangnya. Sorakan itu bergema seperti gelombang pasang, menandai bahwa isu ini tak lagi tentang satu pertandingan. Ini tentang harga diri sepak bola. Di ruang latihan Persib, para pemain menonton perkembangan berita melalui layar besar. Tom Haye duduk paling depan, wajahnya tegang namun matanya penuh tekad. Ketika muncul potongan berita bahwa ada kemungkinan ini bagian dari operasi besar, ia menunduk sebentar, menarik napas panjang. Kalau benar ini ada yang mengatur, itu artinya dari awal kita tidak pernah diberi kesempatan bermain jujur, gumamnya, membuat rekan-rekannya terdiam. Kalimat sederhana itu terasa seperti pukulan telak pada jiwa tim. Sore itu, komite kompetisi memanggil perwakilan klub-klub besar untuk rapat tertutup. Namun yang terjadi di dalam ruangan justru lebih panas dari perkiraan. Beberapa petinggi klub naik pitam, menuntut audit total sistem pertandingan. Ada yang menuduh perusahaan mitra sengaja memanipulasi keuntungan tertentu. Ada pula yang menuduh pihak dalam liga terlibat. Rapat yang seharusnya berlangsung 2 jam berubah menjadi 6 jam penuh pertengkaran, saling tuding, dan suara meja dipukul. Puncaknya, seorang pejabat senior yang wajahnya pucat kelelahan akhirnya bangkit dan meletakkan dokumen tebal di tengah meja. Ini, katanya dengan suara bergetar, hasil penelusuran terbaru. Semua mata menatapnya. Dengan tangan gemetar ia menjelaskan bahwa ada alur dana yang mengalir ke salah satu divisi perusahaan mitra, dana yang tidak terdaftar secara resmi dalam laporan keuangan. Aliran dana itu dicurigai berkaitan dengan operasional pertandingan tertentu. Ruangan seketika sunyi seperti kuburan. Di luar gedung, wartawan yang menunggu berjam-jam melihat beberapa perwakilan klub keluar dengan wajah tegang. Tidak ada satupun yang mau berkomentar. Keheningan mereka justru memperkuat bahwa ada sesuatu yang sangat serius sedang dibahas. Suporter yang melihat adegan itu dari layar ponsel langsung mengamuk di media sosial, menuntut agar nama perusahaan tersebut diumumkan secara terbuka. Pada malam harinya, tekanan publik mencapai titik tertinggi. Para analis televisi memecah-mecah setiap potongan bukti, menghubungkan alur informasi, dan perlahan membangun hipotesis bahwa ada kelompok tertentu yang memanfaatkan celah teknologi untuk mengendalikan hasil pertandingan. Ini bukan lagi teori konspirasi, kata salah satu analis terkenal. Ini mulai terlihat sebagai operasi yang memiliki struktur, motif, dan pelaksanaan yang rapi. Dan ketika malam semakin larut, komite kompetisi akhirnya merilis pernyataan yang membuat seluruh negeri terpaku. Kami telah mengidentifikasi pihak yang berpotensi menjadi pengendali operasi manipulasi VAR. Nama resmi akan diumumkan besok. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat jutaan orang begadang, menunggu fajar yang mungkin menjadi hari paling mengejutkan dalam sejarah Liga. Dalam pusaran pertandingan yang berubah menjadi drama penuh gejolak, Persib dan para pemainnya, terutama Tom Haye, menghadapi badai kontroversi yang menguji mental, rasa keadilan, dan kesetiaan mereka pada sepak bola itu sendiri. Dari amarah yang membuncah di tengah lapangan, sorakan supporter yang bergema memecah malam, hingga ketegangan yang merayap ke ruang ganti dan ruang rapat para petinggi klub, semua bab menggambarkan perjalanan emosional yang menggetarkan. Pada akhirnya, seluruh kisah ini bukan sekadar tentang pertandingan yang memanas atau keputusan yang dipertanyakan,